Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal yang pedagogik. Tapi sebelum menonton video ini, aku saranin teman-teman itu untuk mengerjakan dulu. Soalnya ada di Google Form, linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1, indikator yang tertulis pada RPP adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial budaya. Pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut adalah titik-titik. Kita langsung bahas aja ya teman-teman. Di sini yang perlu diperhatikan indikatornya itu kan mengidentifikasi. Nah, kalau mengidentifikasi itu kan masuk ke pengetahuan. Jadi ya nanti pertanyaannya mengarah ke yang pengetahuan. Kalau yang A, ceritakan pengalamanmu terkait dengan keberagaman sosial di masyarakat. Ini pengalamanmu, ceritakan pengalamanmu, ya kan? Nah, jadi ini masuk ke keterampilan. Jadi disuruh menceritakan ya, masuk ke keterampilan. Yang B, tuliskan hasil wawancaramu tentang macam-macam pekerjaan dalam bentuk mind mapping. Nah, di sini walaupun tuliskan, tapi di sini hasil wawancara. Ini lebih mengarah ke keterampilan. Jadi, seperti semacam proyek gitu kan penilaiannya. Kalau yang C, tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, ini cukup tuliskan. Jadi, antara B dan C kelihatan bedanya kan? Ini baru yang pengetahuan. Kalau yang D, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keberagaman di masyarakat? Kalau sikap, ya berarti kita mengarahnya ke penilaian sikap, ya kan? Pertanyaan ke yang sikap. Kalau yang E, apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial? Ini juga pengetahuan, tapi di sini itu kan cuma tentang keberagaman sosial aja. Itu apa sih? Tapi kalau di sini kan berbagai bentuk keragaman sosial. Jadi antara C dan yang E lebih tepat yang C. Nomor 2, kompetensi dasar pada tema pembelajaran indahnya keberagaman yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 ke C6. Maka rumusan indikatornya yaitu titik-titik. Kita lihat yang C6 yang mana gitu kan. Yang A, menuliskan arti pentingnya bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini menuliskan itu masuk ke C1, berarti bukan ya. Kalau yang B, mendiskusikan bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini masuk ke C2, jadi tidak ada peningkatan. Kan kita pengennya ke C6. Kalau yang C, mempraktikkan salah satu tarian dan menyanyikan lagu daerah, ini masuk ke keterampilan. Kalau yang D, mengelompokkan gambar pakaian, tari daerah, dan makanan tradisional, ini mengelompokkan masuk ke C3. Yang E, menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah, ini masuk ke C6, jawabannya yang E. Nah, soal nomor 3, Jojo mendapat nilai ulangan 100 sehingga mendapatkan hadiah dari guru. Dampaknya, Jojo lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Dalam pembelajaran, guru menyajikan materi dalam bentuk unit-unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja. Respon yang ada diberi umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. Pembelajaran yang dilakukan guru tersebut dilandasi oleh teori belajar titik-titik. Nah, di sini udah kelihatan ya ada kuncinya teman-teman. Pasti ketika ada soal diberi hadiah jadi makin semangat tuh. Udah kelihatan banget ya, pasti ke behaviorisme, pembentukan tingkah laku. Selain itu, ada juga kata kunci yang lain, yaitu di sini materinya dalam bentuk kecil-kecil, terus hanya respon tertentu. Jadi, kalau
Respon tertentu itu misalnya soal pilihan ganda kan satu jawaban benar. Nah, kalau uraian itu kan jawabannya kemana-mana gitu kan. Itu kan melatih ke proses berpikir kreatif, kritis, dan sebagainya. Nah, jadi kalau yang ini hanya satu jawaban yang benar, ya itu masuk ke behavioristik. Nomor 4, kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD adalah titik-titik. Jadi di sini intinya yang atas-atas itu kita abaikan pun nggak apa-apa ya kan, mengarah ke kalimat yang terakhirnya. Model sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar ya kan. Berarti yang mana nih? Kalau yang A, problem based learning. Di sini di soal itu tidak disebutkan masalah. Intinya ada masalah atau menemukan masalah, suruh mencari solusi ya kan. Jadi bukan. Kalau yang A. Yang B, contextual teaching learning. Nah, ini kalau kontekstual, pembelajaran kontekstual ya, intinya mengaitkan materi dengan situasi nyata, dengan keadaan di lingkungan itu ya kan. Nah, yang C, project based learning ini mengatasi masalah sesuai tahapan ilmiah, ada batasan waktu. Jadi kalau project based learning dengan problem based learning itu hampir mirip gitu ya, hampir mirip, cuma bedanya kalau project based learning itu ada sesuai tahapan ilmiah, ada batasan waktu dan sebagainya. Kalau yang D, open inquiry atau inquiry terbuka atau inquiry bebas itu artinya penyelidikan tanpa ada panduan. Jadi guru itu tidak memberi kayak LKPD gitu loh, nggak ada. Jadi ya udah kamu menyelidiki, kamu yang membuat seperti langkah-langkahnya atau apa, bebas, guru hanya fasilitator. Cooperative learning itu artinya kooperatif. Nah, di sini kooperatif itu kan nanti pembelajarannya dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil 4-5 sekitar itu. Nanti di akhir itu ada penghargaan untuk yang kelompok terbaik. Nah, jadi yang jelas jawabannya itu adalah yang B ya, yang contextual teaching learning, karena di sini memanfaatkan lingkungan sekitar ya kan. Jadi benar-benar udah sesuai dengan situasi dunia nyata. Nomor 5, ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk titik-titik. Ini yang atas itu hanya sebagai pengantar, jadi kita fokus ke kalimat terakhirnya. Apa sih tujuan evaluasi formatif itu? Kalau yang A, menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kalau untuk hasil dan kemajuan belajar itu masuk ke sumatif. Jadi kalau sum gabungan jumlah ya, kalau di Excel sum itu kan jumlah ya, berarti ulangan untuk beberapa KD, beberapa materi ya, beberapa KD. Contohnya PAT, PAS, ujian sekolah. Kalau yang B, memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar, ini masuk ke formatif. Berarti jawabannya yang B ya. Kalau yang C, menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ini masuknya evaluasi penempatan. Contohnya program, kalau di SMA kan ada program IPA, IPS, bahasa, kayak gitu. Kalau yang D, memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Nah, di sini kata kuncinya kan memilih ya, berarti ya ini masuknya ke evaluasi selektif. Kalau yang E, menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya, itu masuk ke diagnostik. Untuk selengkapnya soal-soal tentang evaluasi dan penilaian, teman-teman bisa cek video yang berjudul penilaian. Jadi ini linknya ada di deskripsi video ya, atau teman-teman bisa klik video yang muncul ini.
Soal nomor 6, Pak Doni meminta siswa untuk membuktikan pengaruh cahaya terhadap hasil fotosintesis sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkannya. Kemudian, siswa diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan hasilnya di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan Pak Doni adalah titik-titik. Aku udah pernah membahas soal tentang strategi pembelajaran, jadi teman-teman bisa nonton lagi video yang strategi pembelajaran atau klik yang muncul ini. Kalau yang A, induktif, IKU gitu ya. Induktif itu dari khusus ke umum. Intinya dari yang contoh-contohnya, terus baru seperti apa ya, kesimpulannya itulah. Ya pokoknya deduktif itu dari umum ke khusus, kebalikannya. Kalau aku sih lebih ingat yang IKU, induktif khusus umum. Ekspositori itu artinya strategi pembelajaran yang intinya guru menjelaskan secara verbal. Ini mengarah ke yang apa ini loh, teacher center learning, TCL, yaitu TCL. Kalau yang D, inquiry, itu adalah penyelidikan tanpa diberi panduan, jadi bebas ya. Kalau discovery itu penemuan konsep dan disertai panduan. Masalahnya direkayasa. Intinya dia kalau discovery itu ada panduan dari guru. Kalau inquiry di sini dia benar-benar ya udah terserah kamu mau ngapain gitu. Jadi yang sesuai dengan soal di sini kan udah ada kata-katanya ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Pak Doni. Nah, berarti masuknya ke discovery. Soal nomor 7, peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah titik-titik. Seperti yang tadi, kalau discovery itu dia intinya ada panduannya. Eksperimen ya eksperimen, percobaan gitu. Ini lebih ke metode ya, metode pembelajaran. Kalau yang heuristik itu memahami materi pelajaran dengan cara menemukan. Kalau yang inquiry itu penyelidikan tanpa diberi panduan. Kalau yang expository itu guru menjelaskan materi. Nah, jadi jawabannya itu yang D ya. Di sini itu kan tidak diberi panduan, ya kan? Intinya dia tidak diberi panduan, tidak diberi instrumennya. Soal nomor 8, dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap siswa pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat yaitu titik-titik. Ini gampang banget ya teman-teman. Kalau yang A, proyek itu masuknya ke keterampilan. B, penilaian kinerja itu juga masuk ke keterampilan. C, penilaian portofolio juga penilaian keterampilan. D, penilaian tertulis itu masuk ke pengetahuan. E, penilaian diri itu masuk ke penilaian sikap. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 9, disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai Kebangkitan Nasional 1908. Mendasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka pilihan penilaian yang tepat digunakan oleh guru adalah titik-titik. Jadi kalau di sini siswa itu disuruh memprediksi alternatif tindakan, ya kan? Berarti ya memprediksi itu kan masuknya ke apa sih? Pengetahuan, ya kan? Bukan keterampilan atau sikap, ya kan? Memprediksi itu masuk ke pengetahuan kan, aspek pengetahuan. Jadi ya nanti kita pilih yang pengetahuan. Kalau yang A, pilihan ganda itu pengetahuan. Yang B juga pengetahuan uraian. C, skala penilaian atau rating scale itu masuk ke sikap atau keterampilan. Bisa sikap, bisa keterampilan. Benar salah itu juga masuk ke pengetahuan, tes lisan itu juga pengetahuan. Tapi di sini yang diharapkan itu kan memprediksi alternatif tindakan. Ya berarti yang butuh kata-kata yang panjang gitu kan, yang butuh kalimat-kalimat panjang, yang butuh uraian. Jadi jawaban itu yang B, uraian. Kalau yang A itu jelas enggak ya. Yang D dan E juga enggak. Soal nomor 10, diberikan KD 3.3 membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah titik-titik.
A. Menghitung banyak kursi di kelas. Ini nggak membandingkan ya, karena ini cuma satu hal saja, cuma ngitung kursi. Yang B. Menghitung jumlah guru di sekolah. Ini juga cuma satu, ya kan, satu hal, ini enggak. Yang C. Menghitung banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelas. Nah, ini nih teman-teman, karena di sini itu ada dua hal, jadi kan bisa dibandingkan. Kalau yang D, merinci banyak kegiatan selama sekolah satu hari. Jadi dia cuma menyebutkan kegiatan sekolah sehari apa aja, kan nggak membandingkan dua bilangan ya. Yang E, menghitung banyak anak tidak masuk sekolah hari itu. Jadi ini juga cuma satu jenis aja, ya kan. Cuma disuruh ngitung yang tidak masuk aja. Jadi jawabannya yang C.